Eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno berujung ricuh. Aparat polisi dan TNI dilempari oleh pengunjuk rasa dari dalam hotel. Buntut kericuhan ini, polisi menangkap 69 orang. Momen ricuh terjadi kala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai membacakan putusan eksekusi. Pengunjuk rasa melempari aparat yang mencoba masuk. Kapolres Metro Jakarta Pusat akhirnya meminta para pengunjuk rasa untuk keluar dari kawasan. Para pengunjuk rasa juga meminta untuk aparat tenang dan tidak melakukan tindakan intimidasi. Buntut kericuhan yang terjadi saat proses eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, polisi menangkap 69 orang. Sejumlah orang yang diamankan diduga terlibat dalam upaya menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan terkait eksekusi lahan Hotel Sultan. Puluhan massa yang diamankan digelandang polisi ke area dalam Hotel Sultan menuju mobil tahanan yang berada di area parkiran Senayan. Massa aksi yang ditahan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai status tanahnya, bahwa pemerintah pada tahun 1958 sampai dengan 1962 telah membebaskan tanah ini dalam rangka pelaksanaan Asian Games keempat di Jakarta. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Sengketa lahan tempat berdirinya Hotel Sultan telah berlangsung bertahun-tahun. Persoalan sempat memanas ketika pemilik Hotel Sultan PT Indobilco belum mengosongkan lahan meski teguran pengadilan berakhir pada 17 Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dengan modus penipuan berkedok ritual spiritual dengan modus santunan anak yatim. Seorang pria diduga mencuri perhiasan emas milik seorang lansia dengan modus ritual buka aura. Pelaku ditangkap di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman kamera pengawas dan juga milik korban, pria ini melakukan ritual pas bala atau buang sial dengan membuang aura negatif di tubuh korban dengan mandi menggunakan air garam di rumah kediaman korban di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Ritual mandi air garam dilakukan ditemani oleh kakak pelaku. Namun sebelum mandi, pelaku meminta korban untuk melepaskan seluruh perhiasan emas yang digunakannya. Seperti kalung seberat 7 gram, gelang seberat 4 gram, 1 gram cincin serta jam tangan dan meletakkannya ke dalam mangkuk. Pelaku memanfaatkan situasi ini dengan langsung membawa kabur seluruh perhiasan korban. Korban langsung melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Berbekal rekaman video, tim kepolisian langsung bergerak cepat dengan menangkap Ahmad Firdaus saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah 2 kali beraksi. Perhiasan emas korban seberat 12 gram dijual ke toko emas seharga Rp8.700.000 digunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Jadi mungkin dia mengaku sebagai paranormal atau apa. Yang dimana kerugian dari pelapor atau korban ada 1 kalung emas seberat 7 gram, gelang emas seberat 4 gram, cincin emas seberat 1 gram, dan jam tangan merek Guess. Untuk beraksinya dia sudah 2 kali. Pelaku telah dijebloskan ke jeruji besi Mapolsek Kalideres terjerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sejoli mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur viral setelah bermesraan di dalam ruang kuliah kampus terekam kamera. Saat ini kedua mahasiswa itu dalam penanganan Komisi Etik Unair. Pasangan mahasiswa sedang bermesraan di dalam ruang kuliah ini direkam diam-diam oleh mahasiswa lain hingga tersebar di media sosial. Sejoli ini tidak menyadari ada orang lain di dalam ruangan dan hanya bisa pasrah saat perekam mendatangi keduanya. Kok di video, Mas? Ngapain? Tolong jangan di video, Mas.
Terserah gua, HP gua. Perbuatan asusila di tempat umum ini diketahui terjadi di gedung kuliah bersama Universitas Airlangga Surabaya yang tengah kosong. Pihak Unair mengkonfirmasi tindakan tidak sesuai norma kesusilaan itu terjadi di lingkungan kampus mereka. Saat ini Unair masih mendalami melalui komisi etik untuk mengetahui secara menyeluruh kronologi serta fakta kejadian. Menurut gambar yang kita lihat di video tersebut memang membenarkan kejadian itu berada di lingkungan Universitas Airlangga. Memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Hasil pemeriksaan komisi etik nantinya akan menjadi dasar bagi universitas untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk keputusan terhadap pihak yang terlibat. Unair meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ratusan orang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kuningan menggeruduk kantor Kejaksaan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tak hanya melakukan orasi, para peserta unjuk rasa juga menebarkan ratusan binatang di gerbang kantor tersebut seperti ulat Hongkong, jangkrik, dan gatan. Hal tersebut diakui sebagai sindiran agar penegak hukum khususnya kejaksaan setempat lebih tegas dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada terkait dugaan pemborosan anggaran oleh DPRD Kabupaten Kuningan. Ya, kami kalkulasikan di angka 63 miliar. Itu uang negara yang keluar tanpa melalui regulasi yang jelas. Dan ketika kami sempat aksi, mungkin di media juga ada beredar, kita sempat aksi di gedung DPRD. Dan pada saat itu mengakui, bahkan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan sendiri mengakui ketika saya tanyakan, di bulan Januari 2026, apakah tunjangan dicairkan? Dicairkan dia. Perwakilan para pengunjuk rasa sempat diterima Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan untuk berdialog dan menyampaikan aspirasinya. Meski diwarnai kritikan tajam, aksi berlangsung aman dan tertib. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Kak Davina ini hari ini jadi saksi atau gimana? Iya, jadi saksi. Artis Davina Karamoy memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah umroh yang menyeret Hanania Travel. Davina yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini memilih irit berkomentar saat ditanya wartawan. Setelah memberikan jawaban singkat ke awak media, Davina meminta izin untuk masuk ke dalam gedung melanjutkan proses pemeriksaan. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah umroh yang melibatkan Travel Hanania belakangan ini menjadi sorotan publik. Dalam perkara ini, Dirut Hanania Group, Ahmad Syah Farhan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin mengungkapkan sebagian dana milik jemaah diduga digunakan untuk membayar sejumlah influencer guna mempromosikan paket umroh. Korban Travel Hanania sendiri bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang dengan total kerugian 35 miliar rupiah. Calon jemaah sudah menyerahkan uang muka rata-rata $5.000 Amerika atau setara dengan 78 juta rupiah. Selain Davina, sejumlah publik figur juga telah dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi. Beberapa di antaranya adalah Kianung Angelo, Torik Halilintar, Alia Masaid, Anwar BAB, Pras Teguh, Roger Danuarta, dan Cut Meriska. Tim Liputan iNews melaporkan.